Jauhi perbuatan syirik. Apa-apa saja yang berbau kesyirikan maka jauhi. Ado pulo yang sampai kini picayo baso angko tigo balik itu mendatangkan sial be. Jadinya kalau ke hotel ndak namohnya di kamar yang di lantai tigo balik. Kalau nyo naik pesawat ndak namohnya di kursi yang ada angko tigo balik. Percaya seperti ini termasuk kesyirikan. Zodiak, oh ambo orangnya pamberang, ambo zodiak ambo Taurus, ya kan? Oh ambo orangnya setia, zodiak ambo Pisces, Capricorn, macam-macam. Jadi nyo sandarkan dirinya kepada zodiaknya, begitu. Ini tidak boleh. Maka hal-hal yang semacam itu mesti kita jauhi. Apa yang dilarang oleh Nabi jangan coba dekat-dekat. Besarnya haram, yang kecilnya juga haram. Bihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Walhamdulillahi ala kulli hal wa fi kulli hal. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Wa sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat sedang jemaah salat subuh Masjid Jami' Hasanuddin Sabbihisma Rabbikal A'la yang dimuliakan Allah. Segala puji hanya bagi Allah yang kita senantiasa bersyukur kepadanya. Kembali Allah pertemukan kita dalam edisi kali ini. Dan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua Masjid Sabbihisma dan jajarannya, yang terhormat para tokoh masyarakat, Tungku Tigo Sajarakan Nenek Mama, alim ulama syariah pandai, yang terhormat ustaz-ustaz kita yang senantiasa mendampingi dan mengimami salat-salat kita, umumnya kepada seluruh jemaah tidak disebut nama dan gelar. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan bahasan kita. Tapi sebelumnya mau bertanya dulu, lai sehat-sehat sadunya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kini hari lah mulai hujan-hujan, kita jago kesehatan. Bapak Ibu yang mulia, kita lanjutkan bahasan kita dalam Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang sekarang kita sudah memasuki hadis yang ke-9. Bunyi hadisnya, An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang nama asli beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhr. Jadi beliau ini termasuk sahabat yang masuk Islamnya di akhir-akhir Bapak Ibu. Bahkan beliau bertemu Rasulullah kurang lebih hanya 4 tahun saja. Tetapi siapa yang menyangka Abu Hurairah inilah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yang disebutkan bahwasanya jumlah hadis yang beliau riwayatkan itu mencapai 5.374. Padahal bertemu dengan Nabi hanya 4 tahun saja.
Nah, artinya beliau ini memang sejak masuk Islam beliau sangat dekat dengan Nabi. Kemana Nabi pergi, di situ ada Abu Hurairah. Ya, mengekor Nabi taruh Ibu. Sehingga cara berjalan Nabi tahu, ya kan? Cara Nabi berbicara, Nabi bersikap, dan semua perintah larangan Nabi, maka semua itu Abu Hurairah ingat. Dan beliau juga mendapatkan keutamaan memiliki ingatan yang kuat sehingga mampu mengingat dengan baik 5.374 hadis yang beliau dapatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dia berkata, sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku mendengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, apa kata Nabi? Ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampu kalian. Fa innama ahlakal ladzi min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Sesungguhnya yang banyak membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyak tanya dan menyelisihi perintah nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, kata Nabi, ya, ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang terhadap kalian maka jauhilah. Di situ Nabi sebutkan ijtanibu, jauhi. Kalau Nabi bilang jangan kerjakan, berarti yang perintahnya itu, larangan itu saja yang jangan dikerjakan. Tetapi kalau dikatakan jauhilah, maka jangan coba dekat-dekat. Dan jika yang besarnya haram, berarti yang kecilnya juga haram. Jadi ada yang pernah bertanya, Bapak Ustaz, kan minum khamar tuh haram karena memabukkan. Kalau sakit teh saja diminum tanpa memabukkan, ba'ah Ustaznya. Nah, sakit teh saja tidak sampai mabuk, ada ba'ah Ustaz. Yang banyaknya haram, yang kecilnya juga haram. Atau misal ada anak baca di to kamanyo, mah tadi awak makan di tampek kawan non muslim. Iyo, apa sambanyo, apa gulainyo? Tidak menggulai babi orang tu. Iyo, mau menggulai babi orang tu. Tu awak makan di situ tadi. Apa makan awak? Awak tak makan babinya dah, mah awak kuahnya saja nyo. Nah, Bapak Ibu, yang besar haram, yang kecil tetap haram. Maka jauhilah perbuatan zina, wala taqrabuz zina, kata Allah, innahu kana fahisha. Jangan dekati zina. Maka perbuatan-perbuatan yang mendekatkan kepada zina, berdua-duaan yang bukan mahram, maka jauhi. Kata Nabi, kalau ada berdua bukan mahram, maka yang ketiga adalah setan. Tapi jangan disalahpahami, Bapak. Jadi tibalah cowoknya apel ke rumah, berdua lah orang tu di ruang tamu, ada amanya di situ duduk. Datang anak gadis, oh mah balakang lah mah, biarlah kami berdua di situ. Batu camanya. Ya tapi kalau berdua yang ketiga setan, tu ama setan bego. Nah, gagal paham Bapak Ibu. Justru ranca amanya di situ. Ya kan? Nah, terjaga mereka dari hal-hal yang disukai oleh setan. Jauhi perbuatan syirik. Apa-apa saja yang berbau kesyirikan maka jauhi. Ada pula yang sampai kini picayo baso angko 3 balik itu mendatangkan sial, Bapak. Jadinya kalau ke hotel ndak namohnya di kamar yang di lantai 3 balik. Kalau nyo naik pesawat ndak namohnya di kursi yang ada angko 3 balik.
Percaya seperti ini termasuk kesyirikan. Zodiak, oh ambo orangnya pamberang, ambo zodiak ambo Taurus, ya kan? Oh ambo orangnya setia, zodiak ambo Pisces, Capricorn, macam-macam. Nah, jadi nyo sandarkan dirinya kepada zodiaknya, Bapak. Nah, ini tidak boleh. Nah, maka hal-hal yang semacam itu mesti kita jauhi. Apa yang dilarang oleh Nabi, jangan coba dekat-dekat. Besarnya haram, yang kecilnya juga haram. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sampaikan, ya, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan, maka kerjakanlah semampu kalian. Kita garis bawahi Bapak Ibu, kata Nabi di situ semampu kalian. Apa maksud semampu kalian? Sekuat yang kalian bisa. Sekuat yang kita bisa. Bukan ala kadarnya. Kok kadang, ya ambo segi mampu ambonya Ustaz. Harus sekuat kemampuan kita. Nah, yang acok ditanyakan tiap bulan Ramadan Pak Ibu, Ustaz, baa hukumnya orang yang karajonyo tuh barik. Misal di pertambangan atau pembangunan gitu Pak Ibu. Apakah boleh dia membatalkan puasanya? Atau dibayarkan saja fidyah? Karena dia memang bekerja seperti itu setiap hari. Apakah boleh dia batalkan puasanya? Jawabannya Bapak Ibu, orang yang kerjanya berat di siang hari, tetap dia sahur, tetap dia berpuasa di hari itu. Dan berpuasalah sekuat yang dia bisa. Sampai kapan? Kalaulah mulai bakunang-kunang kapal lo Bapak Ibu, ya kan? Alapan niang, laka pingsan, baru boleh batalkan puasa. Kok ada orang yang menganggap, oh ambo karajo ambo bare, dari pagi ndak puasa nyodo Bapak Ibu, langsung ndak puasa. Padahal alun tantu hari itu bakal rajo leh. Bisa jadi be komandornya jam 8 mau WA kan, awak nak karajo hari kau di anak ambo sakit misalnya kan. Nyala lapeh puasanya. Bisa jadi hari mendung, hari hujan. Kalau hari hujan kan sajwa Bapak Ibu, ndak panik bana, sehingga sanggup untuk berpuasa. Nah, maka jangan langsung saja batalkan puasa. Puasalah. Sempat beko ndak mampu lah bako nak kena harus ya. Nak talo ambolai baru minum. Nah, tapi ingat Pak Ibu, sampai memang tidak sanggup. Kalau masih hawi itu normal. Lapa itu normal, ya kan? Tapi kalau lah sampai membuat awak kapingsan, misalnya hilang kesadaran, baru boleh dibatalkan. Itu maksud semampu kalian. Bukan langsung saja kita menyerah. Sholat itu juga sekuat yang kita bisa. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring seperti jenazah dalam kubur. Tidak bisa telentang. Tidak bisa isyarat tangan. Tidak bisa isyarat mata. Tidak bisa isyarat hati. Tidak bisa juga kita selenggarakan fardu kifayahnya lebih. Bawa kamu koko disolatkan. Haji juga bagi yang mampu. Nah Bapak Ibu, artinya apa? Kalau kita tidak mampu melakukan suatu perintah karena memang di luar kemampuan kita, maka kita tidak berdosa. Tapi kalau kita mampu melakukannya namun tidak kita kerjakan, misal haji wajib bagi yang mampu. Orang yang tidak mampu berhaji tidak berdosa. Tetapi apabila seseorang sudah mampu untuk berhaji, secara fisiknya, secara keuangannya, namun dia tidak mau berhaji, maka itulah dosa besar. Apalagi termasuk rukun Islam, ya, bahkan bisa-bisa diragukan keislaman seseorang. Nah, itu akibat melanggar rukun Islam itu sangat berbahaya sekali Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka semampu kita. Kamu pernah dapat pertanyaan di TikTok dulu Pak Ibu, pas masuk Rohingya, ya kan? Orang Rohingya dari Myanmar itu ditanyakan, Ustadz, apa pendapat Ustadz tentang masyarakat Aceh yang tidak mau membantu Rohingya? Nah, itu mau sampaikan Pak Ibu, orang Aceh hanya bisa membantu Rohingya semampu mereka.
Apa bana lah yang bisa dibantu? Paling dia agih makan sakete, Pak Ibu. Dia agih minum gitu kan. Tampe tinggal, untuk tampe tinggal surang saja lah syukur orang tu punya. Kamanya diwan untuk rohinya pula. Maka karena tidak mampu membantu, maka mereka membantu semampu mereka saja. Lantas kasus rohinya ini tugas siapa? Pemerintah, kepala-kepala negara. Ini sudah mencakup etnis tertentu, satu komunitas ratusan orang banyaknya. Tidak mungkin masyarakat sipil yang mengarajuan, tidak punya kemampuan apa-apa. Maka itu tugasnya, urusannya pemerintah. Mereka lah yang harus merembukkan bagaimana nasib daripada orang Rohingya itu. Adapun kita orang-orang masyarakat biasa ini, apalah yang kita bisa? Paling magih makan, magih minum, itu saja. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kata Nabi, apa yang aku perintahkan, kerjakanlah sekuat kemampuan kalian. Lalu Nabi mengatakan, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Sesungguhnya yang banyak membinasakan orang-orang sebelum kalian itu adalah banyak bertanya. Bahasa kitanya apa Bapak Ibu? Nyinyi ya. Banyak bertanya serta menyelisihi nabi-nabi mereka. Dan ini diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Sampai-sampai kok nama surah itu Al-Baqarah Bapak Ibu karena peristiwa itu. Allah menceritakan dimulai dari ayat yang ke-67. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya Bani Israel, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi. Qalu atattakhiduna huzwa. Apakah engkau menjadikan kami sebagai ejekan wahai Musa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang bodoh. Kemudian Bani Israel bertanya, qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mohonlah kepada Tuhanmu wahai Musa agar menjelaskan bagaimana sapi yang mau disembelih itu. Maka Musa pun menjawab, innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikr awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Sapinya itu tidak tua, tidak muda, tapi di pertengahan itu. Faf'alu, maka kerjakanlah kata Musa. Kalau jalih itu Bapak Ibu, sapinya itu tidak tua, tidak muda, antara itulah. Karajolah, carilah langsung. Lah di surat Nabi Musa Bapak Ibu. Tapi Bani Israel kok nyinyi ya. Mereka pun bertanya, wahai Musa, bilang kepada Tuhanmu, tolong jelaskan lebih detail bagaimana sapinya. Atau jawab Nabi Musa Bapak Ibu, sapinya itu kuning tua warnanya, ya. Kemudian senang mata memandangnya. Makin payah dicari Bapak Ibu. Enggak sampai situ dong, tanya lo balik. Terangkanlah wahai Musa, bagaimana sapinya? Ciri-cirinya, karena belum jelas bagi kami. Padahal kalau nyokarajuan langsung selesai urusan kau langsung ambil. Tapi di Bani Israel kau nyinyi nyotanyo saya tarik. Nyojawablah dari Nabi Musa, sapinya belum pernah dipakai membajak tanah, tidak pernah untuk mengairi tanaman, sehat, tidak belang sama sekali. Padahal tadi perintahnya cuma disuruh mencari mandabiah sapi saja. Sapi jenis apapun boleh. Tapi karena nyinyi banyak tanya, orang tuh yang kerepotan surang mencari. Maka di ayat ini Allah memberikan contoh atas hadis Nabi ini, jangan banyak bertanya. Maksudnya kalau lah diperintahkan kan lah jaleh tuh, disuruh mandabiah sapi. Karena jual sila langsung. Tidak usah merepotkan diri sendiri, tidak boleh baik. Kadang kalau kita banyak cincong, banyak nyinyi, itu yang merepotkan diri kita surang. Maka kalau sudah disampaikan, kita dengar, kita faham, langsung kerjakan. Salabihnya kita berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merepotkan diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kesimpulannya adalah apa yang diperintahkan Nabi kita kerjakan, dan apa yang dilarang Nabi maka kita jauhi, jangan coba dekat-dekat, serta laksanakanlah perintah itu semampu kita.
Dan jangan kita nyinyir jadi orang, ya. Cukup tanyakan yang perlu-perlu saja, tidak usah bertanya. Aku dulu orang ku yang bertanya, Pak Ibu, dengan niat untuk mantes Ustad. Nah, aku bara kecerdasan Ustad, hanya tes. Nah, jadi nyoba tanya itu bukan untuk mendapatkan informasi, tapi untuk mendebati Ustad, atau mendebati orang yang ditanyakan. Nah, maka ini tidak bagus. Dan jangan sampai kita menyelisihi apa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu seketik yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.